Gimana sih anak ini mau ketemu ibunya sih, masa hanya dengar suaranya, kan gimana Bang? Padahal kan yang diminta itu kan sebetulnya kan pelukan yang hangat, perasaannya bisa keluar. Oh ini anak saya yang jumpa, yang tidak pernah duduk meja dalam waktu 2 menit aja nggak pernah. Nah, cuma kemarin itu yang salah fokus oleh beberapa netizen itu dipikir itu yang Menteri Kerjanya soal pengakuannya Reza. Sebenarnya bukan itu aja. Bukan itu. Kan saya kan sudah beberapa kali kan di dalam podcast dan beberapa konversi pers itu bahwa yang Menteri Kerjanya itu karena Denada ini tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua, di mana kasus yang namanya mertua saya ini kan pengganti orang tuanya kan, satu-satunya yang masih hidup di muka bumi ini kan. Itu yang harus Denada belum ketemu. Dan kalau memang Denada itu nggak mau belum terbuka, ketemu. saya bisa memaksa melalui jalur pidana, bisa saya. Pidana bisa dipidanakan. Kita berbicara tentang aspek perdata ini nggak harus kan tergugat itu hadir kan. Itu loh. Tetapi kalau di pemeriksaan penyidikan itu harus kan begitu. Ya. Jangan sampai saya memaksa kerana sana. Kalau kerana sana saya paksa nanti tambah lagi nanti ada resiko hukum yang harus dia tempuh kan itu kan. Apalagi kemarin yang saya agak sedikit salut itu kepada adik saya yang ganteng ini namanya Leo ini juga memberikan sedikit ulasan kan soal aspek pidananya itu kan. Iya. Nah, kalau semuanya nanti dia nggak mau menghadiri pemeriksaan di persidangan, kemarin potensi saya kalau dia nanti tidak mengakui, ya alhamdulillah kemarin mengakui ya. Kalau tidak mengaku saya paksa tes DNA. Tapi kapasitas hakim perdata itu kan nggak punya kewenangan untuk melakukan pemaksaan terhadap tergugat ini untuk melakukan tes DNA. Mau saya sikat obstruction of justice, gitu kan? Ketika dia menghalang-halangi pemeriksaan di pengadilan itu untuk menyediakan alat bukti, ternyata dia mengakui. Nah sekarang kan tinggal masalah penelantaran anaknya nanti yang tak sikat itu nanti. Betul, penelantaran anak, benar. Jangan sampai saya nanti jalan ke arah sana, gitu loh. Maksud saya, ayolah yang namanya ibu ini masa nggak ketemu anaknya saat itu. Terus yang kedua dia harus juga minta maaf kalau memang salah kepada orang tuanya. Selesai. Masalah angka itu kan sebetulnya kan itu bukan bukan tujuan saya yang primer. Karena apa? Karena konstruksi onerah materi itu kan memang harus ada kerugian itu, fasilitasnya itu kan. Betul. Tenaga hukumnya. Dalam setiap laporan perdata ya atau pidana juga sama, kita akan ditanya kerugiannya apa? Material, immaterial. Jadi harus ada angkanya. Makanya disebutlah 7M. Menurut Mamsi terlalu sedikit itu 7M. Dengan yang udah didapatkan laporan polisi, ya disomasi, dilaporkan penggelapan mobil. Kalau gua minta 100M. Kayak si Niki. Iyalah. Bahkan Niki minta 200M. Iyalah. Kan begitu. Cuma 7M doang. Itu makanya kalau beberapa netizen itu ada yang berpandangan bahwa cari uang ya, cari duit ya. Enggak. Saya hanya minta penghormatan terhadap orang tua saya. Bayangkan 100M betul. Tiba-tiba didatangi sama polisi berseragam sampai hampir jantungan ibu saya ini. Itu. Coba nanti kalau memang ada yang agak sedikit bingung terkait dengan permasalahan mulai dari awal sampai dari terakhir, sudah saya jelaskan di sini pun nggak masalah. Dan Reza itu yang perlu publik tahu nih, banyak sebetulnya penindasan secara psikis itu yang dialami anak ini sudah mulai kecil Mr. Ji. Jadi sangat diskriminatif perlakuannya orang tuanya itu ini ya, maksudnya keluarga besarnya Emilia Contessa ya. Makan saja loh Mr. Ji, nggak boleh duduk di meja makan. Makan itu harus di depan kamarnya RT, bayangkan. Duduk saja nggak boleh di tempat tidurnya, harus duduk di bawah ketika main video game. Coba lah bayangkan, anggap aja lah ini anaknya lah. Coba gimana caranya rasanya Denada itu ketika anaknya itu diperlakukan begitu dengan neneknya. Bayangkanlah, kita ini kan manusia kan, gitu loh. Begitu Bang semuanya. Ada lagi saya siap Mr. Ji, siap. Saya nanti gantian ini saya ingin tahu Bang Ronald. Ya. Itu kan Bang Ronald adanya Reza itu Bang Ronald belum menjadi keluarga ya, masih pacaran ya. Tadi saya sudah tanya sama Ibu Farah, itu sebenarnya tahun 2002 atau tahun 2001 Bang?
Bu Farah itu yang tadi ngomong Ini ya. itu kan Yang Bu Farah tadi ponakannya Bu Ratih. Berarti seliftingan sama Resa sebenarnya. Ya, oke. Lahirnya Resa. ya izin ya. Saya pacaran tuh mulai dari 2001 sebenarnya. Karena kepentingan keluarnya KTP-nya Resa itu kan baru terbit ketika kita sudah ngurus akte sorry dia pencantuman lahir tanda lahir itu kan sebenarnya kan mengikuti akte ya. Aktenya ini bisa kita urus satu tahun kemudian. Jadi Resa itu tahun 2001. 2001. Gitu loh. Jadi saya pas pacaran itu Resa itu baru diserahkan ke Banyuwangi. Jadi saya itu pacaran itu sebelum gendong si bayi ini karena ini kesayangan istri saya, Mas Rich. Jadi 2001, tepatnya di KTP lahirnya 2001 atau 2002, Pak? Ya Allah. 2002 ya. Iya. Oke teman-teman, jadi matching ya teman-teman. 2002 lahirlah Resa. Ya Allah. 2002 jejak digital Dinada ada di rumah sakit, jadi matching teman-teman. Ya Allah. Tetapi KTP-nya Resa saat ini tertulis ya 2001. Begitu ya Bang Ronald ya? Ya. Begini. Saya pernah mendengarkan dari percakapan Bang Ronald, sebelum Resa ada saja saya sudah pacaran sama Mbak Putri. Benarkah demikian Bang Ronald? Betul. Ya, silakan. Jadi begini, ya alhamdulillah ya. Kalau soal lahir itu tahun berapa dan tahun berapa itu kan sudah nggak perlu lagi dibuktikan. Kemarin saya pikir itu akan dijadikan sebagai dasar oleh Dinada untuk menganulir gitu loh. Tetapi ternyata ketika ada pengakuan, nah fakta itu nggak usah dibuktikan lah. Kayak itu kan sudah membantu saya untuk apa? Untuk mengemas salah satu petitum saya kan nggak perlu dibuktikan karena sudah ada pengakuan kan secara langsung kan itu kan. Diakui. Nanti kan satu persatu ini, nanti tinggal masalah keterangannya Dinada bahwa dia juga sudah pernah menafkahi, juga dia sudah memberikan curahan kasih sayang sama dengan anaknya. Itu nanti saya bedah satu persatu. Itu makanya kemarin itu keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Dinada ini kan asal bunyi saja kan, fakta aja dia nggak tahu kok, kan begitu kan. Ya. Konsep mencurahkan saja dia nggak tahu. Jadi kalau konsep mencurahkan Tantenya Resa, betul. Kalau kita berbicara tentang linguistik ya, tata bahasa, secara terminologi itu apa mencurahkan itu? Mencurahkan itu melimpahkan segala sesuatu, ya, including di dalamnya itu perasaan, kasih sayang, perhatian. Yang sama katanya dengan adiknya. Mau fotonya Resa aja nggak pernah ada itu di medsosnya Dinada. Gimana caranya? Mencurah itu pengacara yang lama tuh, Bro. Iya. Yang saya sayangkan begini, Mr. J, jangan you asal bunyi, Yes, kemudian itu malah justru menyakiti perasaan si anak ini, Benar. si Resa. Dia saja nggak merasa menerima itu, kan begitu kan? Menerima mobil lah, menerima rumah lah. Bayangkan kemarin ini saya ditunggu ini sama beberapa teman-teman pers ini di Jakarta ini, sama di Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi terkait klarifikasi yang diberikan oleh Muhammad, nah itu gimana? Muhammad sampai sekarang mencicil. Ini mau saya keluarkan somasinya itu. Resa itu disomasi sama Muhammad itu, sama mama itu, disomasi untuk menyerahkan mobil itu. Dan kalau nggak diserahkan dalam waktu yang singkat itu, dia akan mengambil langkah-langkah ya baik upaya pidana dan perdata. Bayangkan somasinya bunyinya begitu. Ya Allah. Memang klausul baku ya soal itu ya. Tetapi kan konsep katanya memberikan mobil itu kan jadi nggak pernah ada. Dia sendiri kan membuktikan itu, makanya mau tak gerus sama saya itu. Wah, jahat banget. Aduh, itu Muhammad mau ngapain begitu? Karena sakit saya ini ya. Beberapa hari ini Mr. J jadi nggak pernah tampil di kawan-kawan media pers kemarin untuk mengklarifikasi itu, dan kebetulan partner saya ini salah satu adinda saya ini bapaknya kemarin itu habis jatuh dan koma, itu makanya saya sempat menghilang ini. Pantes aku nyari soalnya. Begitu Mr. J. Oke. Bang Leon, saya ada beberapa pertanyaan, mungkin Bang Leon dulu, silakan Bang Leon. Saya nggak ada pertanyaan. Ilmunya Mas Ronald itu udah dicurahkan semua ke saya, Mr. Z. Ingat, ini TikTok, Bang. Saya mendengar aja, Mr. Z. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi sudah urut tadi. Saya juga sempat dari Bu Farah bahwa Putri, yaitu istri Bang Ronald, itu sempat
pindah dari rumah Ibu Kontesa almarhum ke rumahnya Ibu Farah. Tiba-tiba itu. Tetapi Ibu Ratih tidak menyampaikan secara detail masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh Putri. Putri itu ada apa tiba-tiba ke rumahnya Ibu Farah. Sementara Bu Ratih sendiri juga nggak menyampaikan secara detail. Pokoknya mau pindah ke situ ya. Sementara ya, akhirnya 1 tahun tuh ada di Jakarta di rumahnya Bu Farah. Benarkah demikian, Bang Ronald? Begini ya, itu makanya kan gini kan. Jadi di izin ya Mr. Ji ya. Di pengadilan saja kita ini kan ada asas namanya audi ad alteram partem. Audi ad alteram partem itu pengadilan ini kan memberikan kesempatan yang sama kan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapat. Istilahnya apa? Melakukan klarifikasi. Itu yang saya inginkan itu kalau semuanya kita duduk satu meja di forum itu. Jadi enak nanti bahas, apalagi harus ada kuasa hukumnya dari Nada semuanya ya kan. Soal itu, nah, kalau soal istri saya itu pernah mau ditembak. Untungnya pada waktu itu masih belum kenal saya. Kalau kenal saya kejar orangnya sampai ke liang kubur itu gitu loh. Gara-gara beneran Mr. Ji, kita ini kan ya itu kan kewajiban suami kan untuk melindungi istri itu kan. Saya dulu itu ketika pacaran itu sudah tahu. Ya mohon maaf, adik saya Leo ini kan memang ini anak yang tahu adab, makanya kecerdasannya luar biasa kan itu melekatkan. Jadi dia tidak pernah apa ya, saya didik saya ini kalau pintar sama dia, cuman dia ini dulu tuh memang kenal sama saya itu sudah lama sekali itu loh. Dengan istri saya juga kenal ini Leo ini. Cuma secara faktual nggak tahu kalau ternyata di balik kehidupan saya ini ada aib yang tersembunyi yang kemudian ya diflorkan menjadi konsumsi publik sampai hari ini. Kalau soal Ibu Farah itu memang iya itu loh. Itu karena dulu itu kan kasihan Mr. Ji, kasihan si anak ini kan mau itu makanya konsep penelantaran anak itu tidak pernah ada Mr. Ji. Yang pernah ada itu pembuat. Jadi frasa yang saya pakai ini agak sedikit lebih apa ya, lebih sadis lah ya kalau kita berbicara tentang keadaan ya. Iya kan? Iya. Ya kalau semuanya penelantaran itu masih ada pengakuan Mr. Ji. Ini pembuat yang baru diakui kan beberapa hari yang lalu baru diakui. Ya setelah 24 tahun. Setelah saya gerus ya kan di pers gitu loh. Nah, sedangkan saya keluarkan aib di pers itu pun bukan inisiasi saya. Itu juga permintaan dari adiknya namanya Riko. Yang ketika kita Riko adakan persuasi ya, Riko ini menantang. Ya sudahlah kalau gitu viralkan aja lah, wong dia bukan pejabat kok. Oh iya benar ngomong gitu, benar. Gimana? Ya karena saya ini ya sudah, ya saya penuhi dengan Riko itu. Cuma yang perlu diingat mereka ini kan begini, bukan hanya pejabat ya. Yang namanya artis ini kan agak sedikit alergi ya dengan namanya karakter assassination. Ini saya bukan dalam koridor untuk melakukan karakter assassination terhadap Grenada, tidak. Tetapi yang mau apa? Yang menilai itu netizen. Saya nggak punya kapasitas untuk menilai itu. Ternyata apa? Ternyata kalau kita berbicara tentang morality effect, luar biasa efeknya karena membunuh loh. Iya. Di sisi lain, dia membangun framing bahwa dia seakan-akan menjadi ibu peri. Itu kan yang menjadi gelitik di hati saya ini. Saya ini juga tahu kalau ibunya ini, kalau boleh mau ngomong ya, wah ini nggak bisa dipertanggungjawabkan omongannya ini. Jadi kalau saya berbicara tentang konsepnya Dinada itu sebetulnya kapasitasnya sebagai penyanyi ya, memang iya meskipun lagunya kurang bagus ya kalau saya dengar ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang artis, mungkin aktris yang cocok. Itu loh, yang cocok aktris. Itu loh, dramatisasi yang dia buat ini sayangnya ini dampaknya akibatnya menjadi ironi kan begitu. Itu gitu. Iya toh? Iya. Lanjut Mr. Ji. Oke, ya berikutnya bahwa ini kan kita mendengarkan ini kan fakta apa yang saya lihat, apa yang kita dengar. Mungkin teman-teman juga para netizen yang ada di sini itu melihatnya dari apa yang disampaikan Bang Ronald, Reza, sama Bu Ratih di sebuah podcast di sana di Bang Densu itu. Nah sejak awal itu Bang, langsung saya berkomunikasi dengan Bang Leon dan Bang Leon menyampaikan bahwa itu Ronald itu teman saya, abang saya
dia sampaikan seperti itu, Sehari. Bang Ronald. Jadi dari Satu awal tuh saya hari, sudah tahu Bang tapi Ronald isinya tuh 2. kakaknya Bang Leon, begitu, Bang Ronald. Iya memang. Saya lama kerja dengan adik saya. Makanya kan saya bilang, dengan adik saya yang namanya Leo ini, kita ini meskipun tidak punya ibu yang sama, tapi punya bapak yang sama secara akademis ya. Ya, secara akademis. Iya. Ya, lama saya kerja dengan beliau ini, gitu loh. Komplit. Nah, itu loh. Ini ada lagi nih satu ini apa namanya? Kalau saya lihat dari komentar netizen ini soal mobil itu ya. Kan mobil berulang-ulang kan ditanyakan itu mobil itu sampai sekarang saya bayar katanya si Muhammad Boleh, atau dan DP itu yang diberikan itu 109. Nah, Besok ini mobil. saya mau klarifikasi. Mobil. Untuk isu yang pertama Tapi yang sampai sekarang dibayar itu kan baru ada masalah ini baru dibayar Mr. J karena dia kan ketakutan akhirnya kan dibayarkan. Oh, baru dibayar. Rasio logisnya ya yang harus dia tunjukkan itu bagaimana you bisa mematahkan konsekuensi ketika you buat apa namanya somasi. Tujuan kamu mensomasi itu apa? Itu kan terkait mobil itu. Iya. Gitu loh, karena adiknya itu dulu nggak mau bayar karena dia juga bukan orang yang bertanggung jawab ya kalau saya lihat ya. Yang harus bertanggung jawab kan sebetulnya kakaknya Dinada. Cuma yang saya sayangkan ketika saya ajak komunikasi secara kekeluargaan itu ya makanya saya adakan persuasi kepada dia, Bang, ini kan sebenarnya kan keponakanmu, kenapa kamu ambil langkah-langkah yang 1 kali. kalau saya lihat ini agak sedikit ekstrim ini melaporkan mertua ini ke kepolisian ini kan lucu. Sekarang dia bilang, enggak ini sekarang saya Untuk bayar. sebulan. Kalau depannya saya mau saya tunjuk kan begitu. 60. Jangan begitu Bagus ya, banget. ngomong itu apa Bagus adanya banget. aja lah gitu loh saya pikirkan. Dua Karena bukti. apa? Publik ini menilai semuanya nanti. Bukti nanti kan di persidangan kan hadir. Memang iya sekarang dia membayar. Sudah. Tapi Kalau paginya membayarnya ngopi, setelah minum malam. perkara ini gitu loh, Pak. Gitu sih. Kan lucu. Aku minum siang. Iya, oke. Kalau membayar setelah ada perkara ini ya Makanya beda siang. dong. Beda. Iya. Nggak Oke, pegel-pegel. ini kan rame bang, rame diperbincangkan di luar nih. Saya Nggak sudah gampang mendengar sakit. bahwa DP itu 20, kemudian sekarang ini kalau DP-nya itu kan kata si Reza ya, katanya mencari tahu berapa sih DP-nya gitu, artinya dapatlah angka 20. Kemudian tiba-tiba muncul nih angka 109. Yang mana yang benar ini bang? Begini, dulu yang memberikan informasi DP 20 itu pernah kita klarifikasi lewat namanya istrinya, kakak kandungnya mertua saya, adik kandungnya nomor 2 dari Emilia Contessa, namanya Yuni. Ya. Almarhum sekarang namanya Rio Rosanuansa. Kalau mertua saya kan Dino Rosanuansa dan Emilia Contessa. Ini kan bertiga ini kan. Saudara kandung ini. Yes, Kita dapat informasi dari 20 itu dari dia. Plus dikonfirmasi sama almarhum Emilia Contessa. Ya sayangnya kan Bude ini kan sudah nggak dalam kapasitas untuk menjawab ya. Makanya saya kurang setuju kalau Bude ini ditarik karena Bude ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah tiada lah. Kan begitu ya. Iya. Nah itu dulu dia menjawab begitu. Kita kaget. Karena angkanya itu kalau saya hitung kalau cicilannya itu 4.200.000 nggak masuk angka 109 itu dulu akhirnya dikonfirmasi enggak itu angkanya paling yang dimasukkan 20 juta. Sempat ada celukan seperti itu karena yang memegang kontrak finance ini kan bukan kita kan yang memegang kontrak finance kan Muhammad. Oh, pantesan. Oke lah. Oke. Anggap saja lah andai kata itu menjadi salah ya saya ini orang yang gentleman Mr. G, saya minta maaf. Tetapi untuk framing yang kedua, kalau kamu katanya sudah membayar, itu harus kamu benarkan juga, iya apa enggak? Membayarnya kan ketika ada perkara ini. Untuk framing yang ketiga, kenapa kamu somasi? Oh itu katanya mobil untuk dibelikan adikmu kak? Iya betul. Iya. Iya toh? Iya. Ini kan begini nih, yang harus dipikir Muhammad ini. Kenapa dia mensomasi ya? Ketika dia mengklaim bahwa mobilnya itu adalah mobil dia dan dia yang membayar ya, padahal itu kan untuk keponakannya.
Dan ketika ada konsep memberikan mobil, kenapa juga atas namanya dia, bukan namanya Resa? Nah itu. Kok Resa suruh bayar cicilan? Itu. Kalau terus gimana? Kalau kita berbicara tentang konsep kepemilikan ya, yang namanya begini. Untuk benda bergerak itu ada istilah namanya droit de suite. Droit de suite itu meskipun pasal 1977 sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung, tetapi droit de suite itu siapa yang menguasai untuk benda bergerak? Dia yang dianggap memiliki. Oke. Resa yang menguasai. Mau diambil kembali sama Muhammad ini melalui somasi itu. Iya. Mau diambil ya mobilnya ya. Diambil Tapi lagi. tidak bisa itu karena kenyataannya yang membayar itu kan Muhammad adalah pihak Resa atau Bude Rate ya. Iya. Bukan, itu yang mobil pertama Mr. G. Mobil pertama itu kan Yang kedua ini siapa? Yang kedua ini faktanya siapa yang bayar? Muhammad memang yang bayar, tapi atas namanya Muhammad. Katanya makanya kan begini Mr. G, mobil yang pertama itu kan memang dikasih hadiah. Namanya pun bukan namanya Resa. Minum, Ya. baru saya minum. Tapi ternyata ketika Baru saya dikasihkan kepada minum Resa aku. ini, loh, kok ada cicilan 3,8 sampai 5 tahun itu Mama yang membayar. Enak. Nah, terus habis gitu setelah mobil itu mau lunas, almarhumah ini kemudian menawarkan, Le, apa kamu pengen mobilmu diganti toh? Kan gitu kan? Ya katanya Resa, ya siapa yang nggak pengen mobilnya diganti, kan pasti pengen. Iya Bunda, bilang begitu. Digantilah mobil yang kedua. Nah, rasio saya kan begini kan, kenapa Bunda itu memberikan Enggak ya, tawaran ketika saya dia tahu. bukan ownernya Enggak. pemilik yang pertama, yang Tanya punya dokter. yang Tanya ownernya itu dokter. kan sebenarnya Mamai kan, yang membayar lunas cicilan kan begitu. Akhirnya tragedi itu terulang kembali. Dia menawarkan mobil yang kedua, tapi ternyata Resanya disuruh nyicil. Magnesium. Resa itu disuruh nge-grab ya, sama disuruh Vitamin. nyewakan Mr. G. Nah, karena dia sudah berusaha nge-grab Mr. G, karena nilainya ini 4.200.000 di Banyuwangi ini kan kota kecil Mr. G, nggak nutut dia juga nggak punya pengalaman kan soal kerja itu kan, nggak nutut, nggak terbayar lah beberapa bulan. Akhirnya gajinya si Muhammad ini disedot lah di situ, dipotong untuk membayar cicilan itu. Muhammad ini nggak terima. Ya Allah. Ceritanya begitu. Disomasi lah Mama itu. Setelah disomasi, Ada diskon. ya saya ajukan perkara ini, saya angkat jedet, dibayar lagi sama Muhammad sekarang gitu loh. Kan lucu kan? Itu faktanya yang nggak saya tambahin, nggak saya kurangi, insya Allah. Jahat nih ya, bener ya. Iya. Mengenai DP itu kan bisa dirunut juga toh Bang. Iya. Berapa jumlahnya itu kan bisa dirunut. Iya, mana tahu nanti ditambah sama dia menjadi 109. Saya kan nggak tahu. Oh iya soal benar, itu. benar. Iya, tapi tetap ada kan jejak digital juga nggak bisa dihapus kan Bang. Vitamin Betul, D3, betul. kalsium, magnesium. Ya, oke, saya sampai di situ dulu. Mungkin ada Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Siap, Mr. G. Oke, berarti apa yang kita sampaikan dengan Mr. G yang saya bilang kan bahwa pilihan Buat daripada vitamin pihak Mamski. yang ada, inilah pilihan mereka. D3, bukan dari Bang Ronald kalsium, dan Reza magnesium, zinc. terkait viralnya kasus ini. Kan begitu. Jadi sudah terjawab ya sama Bang Ronald tadi ya. Betul ya Bang Iya. Ronald. Nanti pilihan mereka. Oke, gue jelasin dulu deh ya. Kalian pada nanya kan ya. Oke, sebentar ya. Aku jelasin. Nih. Dalamnya kayak gini guys. Sekali minum, 1 hari 1 kali minum langsung 2 ya. Langsung 2. Ini penting banget buat kita semua supaya ototnya, terus juga kalau kekurangan vitamin D3 bisa autoimun. Supaya keserap harus ada vitamin K-nya sayang. Ya, ini buat tulang juga. Jadi nggak gampang keropos tulangnya. Terus ada magnesium sama zincnya. Oke. Halo, bisa tolong jelaskan vitamin D3 K2 dengan kandungan D3-nya 5000 IU, kalsium 1000 mg, magnesium 400 mg, dan ada vitamin K2 5 mcg. Apa kegunaannya untuk tubuh manusia? Kombinasi vitamin D3, K2, kalsium, dan magnesium bekerja sama untuk mendukung kesehatan tulang dan jantung. Vitamin D3 membantu penyerapan kalsium, sedangkan K2 mengarahkan kalsium ke tulang dan mencegahnya menumpuk di arkas. Magnesium juga penting untuk kesehatan tulang dan fungsi jantung. Sekadar ini. 4 jam lebih
Aduh, capeknya minta ampun. Tapi aku seneng banget karena barusan dengerin klarifikasinya si Mas Ronald ya dari keluarganya Resa Burati, menantunya Burati, jadi kakak iparnya Resa ya. Kita lihat lagi bagaimana kelanjutan dari kasusnya Resa Rosano. Keluarganya Denada ini sepertinya melakukan perlawanan. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya. Mamski pamit dulu, udah azan zuhur, lanjut lagi nanti setelahnya ya. Oke guys, terima kasih banyak yang udah join, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye.